Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Sini kami akan menjelaskan suatu materi tentang facial recognition. Adapun anggota kelompok kami yaitu M. Randy Alamsyah, Jovanik Morgan, M. Zakwan Falihan, Ramadhania Humaira, Adimas Muhammad Amir, Mahendra Dinata, dan Sultan Rafi Lukmanul Hakim. Nah, apa itu facial recognition? Face recognition merupakan sebuah teknologi pengenal wajah yang memanfaatkan kecerdasan artificial intelligence untuk mengenali wajah-wajah orang yang sudah terdaftar di database-nya. Teknologi ini mulai dikembangkan pada tahun 1964 oleh Woodrow Wilson Bledsoe, Helen Sandwolf, dan Charles Dixon. Pada tahun 1970-an, Harmon dan Lex menggunakan pengenalan objek dasar dari Bledsoe dan temannya, dan mereka menambahkan detail seperti warna rambut dan ketebalan bibir. Pada akhir 1980-an, Sirovic dan Kirby mulai menggunakan aljabar linear untuk memecahkan masalah pengenalan wajah. Pada awal 1990-an, Research Project Agency atau DARPA dan NIST meluncurkan program facial recognition teknologi untuk pasar komersial. Dan pada tahun 2017, Apple menjadi perusahaan pertama yang menggunakan pengenalan wajah pada teknologi smartphone berupa Face ID untuk membuka kunci ponsel pada iPhone X. Cara kerja face recognition. Yang pertama, detection. Sistem akan mengekstraksi pola dalam sebuah gambar, lalu membandingkannya. Jika polanya sama, maka sistem akan mengasumsikan bahwa ada wajah dalam gambar tersebut. Nah, yang berikutnya adalah cara kerja dari face recognition yang kedua, yaitu face print creation. Face print creation adalah cetakan atau model wajah. Untuk membuat face print creation, ada beberapa cara yang digunakan. Yang pertama yaitu adalah pendekatan geometris atau geometric approach. Di tahap ini kita akan mengukur jarak dan relasi spasial antara fitur wajah seperti titik pusat mata, bagian ujung hidung, atau garis bibir untuk mengenali wajah kita. Lalu cara yang kedua yaitu melalui pendekatan photometric atau photometric approach. Nah, di tahap ini kita akan menganalisis foto dan membandingkannya dengan database untuk mengenali identitas dari seseorang berdasarkan statistiknya. Yang ketiga yaitu analisis tekstur wajah atau skin texture analysis. Di tahap ini kita akan memetakan lokasi unit pori-pori, garis, atau bercak yang ada pada kulit yang berbeda antara seseorang dengan yang lainnya. Cara kerja yang ketiga adalah identifikasi atau verifikasi. Di identifikasi ini kita menggunakan perbandingan 1/n. Jadi input foto wajah dibandingkan dengan seluruh foto wajah yang ada dalam dataset untuk menemukan orang yang cocok dengan foto tersebut. Lalu berikutnya diverifikasi, di mana cara ini membandingkan input foto wajah dengan data foto pengguna yang membutuhkan autentikasi agar lebih mudah diingat, dan perbandingannya menggunakan 1/1. Lalu, contoh pemanfaatan facial recognition dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini banyak sekali beredar teknologi-teknologi yang menggunakan facial recognition yang sering kita gunakan. Contohnya yang pertama yaitu smartphone. Dengan menggunakan face recognition, kita tidak perlu membuat kata sandi berdasarkan kombinasi angka atau pola. Lalu yang kedua digunakan pada komputer, yaitu dengan menggunakan face recognition sehingga tidak perlu memasukkan kata sandi di sistem Windows. Yang ketiga di bank, face recognition memberikan pelanggan akses ke sistem perbankan online. Yang keempat yaitu office atau perkantoran, di mana face recognition digunakan sebagai absensi pegawai saat masuk dan keluar kantor. Lalu di tempat-tempat khusus lainnya, di mana sistem ini
hanya akan memberikan akses kepada orang yang wajahnya sudah terdapat dalam database-nya untuk berhak mengunjungi lokasi tertentu dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cabang ilmu kecerdasan buatan yang terkait dengan face recognition. Cabang ilmu yang pertama ada computer vision, yakni cabang ilmu yang terkaitan dengan pembangunan arti atau makna dari image ke objek secara fisik. Yang dibutuhkan dalamnya adalah metode-metode untuk memperoleh, melakukan proses, menganalisa, dan memahami image. Bila cabang ilmu ini dikombinasikan dengan artificial intelligence secara umum, akan mampu menghasilkan sebuah visual intelligence system. Selanjutnya, ada deep learning, yakni merupakan ilmu kecerdasan buatan yang mampu mengenali komputer untuk mengerjakan pekerjaan manusia seperti mengenali suara, mengidentifikasi gambar, bahkan membuat prediksi. Pada deep learning, face recognition yang merupakan salah satu sistem implementasinya yang dapat berfungsi mengenal wajah secara spesifik dari gambar digital atau frame video. Tidak hanya wajah dapat dikenal, namun juga usia, keadaan emosional, fitur-fitur wajah, dan sebagainya. Lalu, ada juga cabang ilmu pemodelan atau pre-trained model, yakni sistem face recognition ini dibangun berdasarkan pemodelan. Dalam kasus face recognition, pemodelan yang dibuat adalah pemodelan wajah. Sederhananya, mengajari komputer agar mengenali wajah dan karakteristik wajah untuk kemudian diintegrasikan dengan sistem database yang memuat berbagai data pemilik wajah. Wajah yang terdeteksi akan muncul berdasarkan pada sebuah ukuran dan orientasi dalam posisi tertentu.是的。现在2号机是锁起门的。对，就是这的。Well, let's see how long it takes you to find me. Thank you very much. Let's go.我们可以追溯到说，出现每一张脸都可以对应说他的身份证，以及他所经过，比方说在过去1周，我们回溯他的行经路程，我们也做了像人和车的匹配。那同时在人上匹配还包括亲属关系匹配，然后是你经常接触人员之间匹配。就是当摄像机布到或者我们传感器布到一定密度的时候，其实我们会经常知道你跟谁经常在一起。 Well, here we are then. I've just got out of the car, close to the city centre, and for the purposes of this exercise, the plan is for me to start walking in the direction of the bus station. My image has already been flagged to the authorities as a suspect, and in theory, it should only be a matter of time. So already on this bridge, I can see 1, 2, 3 CCTV cameras. Of course, there's no point hiding from them. Just keep on walking. 可以呢，不一定非要从门里头通过，他就站在。哎，对，就是这的，就是这的。这个看过。对，就是这的。Uh-oh. Right behind me, you can see just over my left shoulder there. Hello, guys. I've been expecting you. Maybe these guys aren't in on the joke. 那么对平民老百姓，是老百姓需要帮助的时候，我们才会录入这套系统。那他不需要帮助的这种情况，
那么我们是不需要采集它的信息的。那这种信息只是在我们大数据里面有它的信息就行了。那在什么时候使用，是根据我们的需要来做这项工作的。If you have nothing to hide, you have nothing to fear. 对，是这样。所以说，老百姓应该不用担心。你觉得为什么它？摄像头，对，因为现在民怨沸腾，就是它真正的用来预防犯罪的效果很少，反对的、不同意见的，让我觉得每天你都感觉到有一只眼睛盯着你，一只无心的眼睛，不管你干什么事儿，你总是有所顾忌。高科技为那个警察维稳提供了方便，所以他们的思路如果不改变，对这么一些意见人士，然后进行监控，可能是起了更大的作用。Would it worry you to know that your every move, your every association was being watched? Does that change something fundamental? Honestly, I won't feel very comfortable. There's a certain level of discomfort. First, I think technology by itself is a tool for human being, just like a weapon. If it is in the wrong hands, like in a terrorist's hands, it might do very bad things, right? But government do develop weapons. I think there are reasons that technology keep advancing, like artificial intelligence. It can be applied to do a lot of good things. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.